Sistem Pemurnian Monster, Bab 21 sampai dengan 25. Bab 21 Ular Terbang. Itu adalah serigala iblis berkepala dua. Xia Fukun tersenyum kecut. Ini benar-benar seperti memenangkan lotre. Dengan susunan pemain mereka saat ini, kecuali mereka menyewa monster iblis tingkat 8, mereka pasti tidak bisa mengalahkan serigala iblis berkepala dua. Ye Qingwan tercengang. Secara logika, kekuatannya seharusnya lebih tinggi daripada Xia Fukun. Tetapi dia bahkan belum mengetahui monster macam apa itu. Bagaimana Xia Fukun mengetahuinya? Namun, setelah menyaksikan banyak kemampuan luar biasa Xia Fukun, Ye Qingwan menjadi agak terbiasa dengan hal itu. Tidak lama setelah Xia Fukun selesai berbicara, raungan dahsyat terdengar dari balik pepohonan di depannya. Segera setelah itu, muncul lingkaran energi hitam samar, dan seekor serigala iblis raksasa berkepala dua dengan kobaran api di tubuhnya muncul di hadapan semua orang. Sepertinya kita telah memasuki wilayahnya. Ye Qingwan menarik napas dalam-dalam. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah serigala iblis berkepala dua, dia mulai perlahan mundur, mengencangkan cengkeramannya pada tangan King Muxuan. Takut King Muxuan akan jatuh. Di belakang kelompok tersebut, bos, ketiga orang ini benar-benar sial. Mereka malah bertemu dengan serigala iblis berkepala dua. Bahkan jika kita bertemu monster seperti itu, kita hanya perlu melarikan diri. Sepertinya mereka tidak akan bisa menyelesaikan misi mereka. Mendengar ucapan bawahannya, tentara bayaran yang memiliki bekas luka itu menyipitkan matanya. Dia mengamati Xia Fukun dan yang lainnya, menyadari bahwa Ye Qingwan memang mundur. Tetapi Xia Fukun tetap diam, seolah tanpa sedikit pun rasa takut. Kita lihat saja, Scarface melambaikan tangannya, dan ketiganya kemudian bersembunyi di semak-semak. Mari kita mundur. Meskipun serigala berkepala dua itu ganas, ia tidak bisa menghentikan kita jika kita bertekad untuk pergi. Ye Qingwan menarik napas dan berkata pada Xia Fukun, mundur. Xia Fukun telah menghabiskan 2 hari menjelajahi rawa berkabut ini. Tubuhnya dipenuhi gigitan nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka menyuruhnya mundur. Apakah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Melihat Xia Fukun masih ragu-ragu, Ye Qingwan menarik napas. Begitulah misi tentara bayaran. Banyak misi yang tidak bisa diselesaikan sekaligus. Setidaknya kali ini kita sudah mengintai jalannya. Lain kali kita datang, kita akan menghindari serigala berkepala dua ini. Kau bawa Aoki duluan. Aku akan melindungimu dari belakang. Xia Fukun ragu sejenak sebelum berbicara kepada Ye Qingwan. Ye Qingwan mengira Xia Fukun akan mundur. Jadi dia mengangguk dan dengan cepat meraih King Muxuan lalu mundur. Melihat Ye Qingwan melarikan diri, serigala iblis berkepala dua itu meraung marah. Segera setelah itu, awan energi hitam yang sangat samar melesat keluar dari mulutnya dan terbang langsung menuju Ye Qingwan. Dasar binatang buas, lawanmu adalah aku. Xia Fukun melangkah maju, tangannya memancarkan cahaya putih. Setelah menerima serangan dari serigala iblis berkepala dua, dia terlempar dan menabrak pohon besar. Brengsek, Xia Fukun memuntahkan seteguk darah. Melihat Ye Qingwan sudah lari jauh, tatapannya tiba-tiba berubah ganas. Beraninya kau memukul kakekmu. Begitu Xia Fukun selesai berbicara, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan kemudian suara dari sistem pemurnian iblis terdengar. Tuan rumah telah memilih untuk menyewa makhluk iblis tingkat 8, Hydra. 10 poin pemurnian akan dikurangi. Saat suara itu menghilang, kilatan cahaya putih muncul di hadapan Xia Fukun, diikuti oleh munculnya seekor binatang raksasa yang ukurannya lebih dari 10 kali lipat serigala iblis berkepala dua. Bang! Begitu Hydra muncul, salah satu kepalanya yang besar terulur dan menyerang serigala berkepala dua. Mengaung! Serigala iblis berkepala dua itu tidak menyangka bahwa binatang iblis tingkat 8 akan tiba-tiba muncul. Rasa takut yang naluriah muncul, dan serigala berkepala dua itu dengan cepat berlari mundur. Namun Xia Fukun telah menghabiskan poin pemurnian untuk memanggil binatang iblis tingkat 8. Apakah dia benar-benar akan membiarkan serigala iblis berkepala dua itu lolos? Jika itu terjadi, maka semua poin pemurnian itu akan sia-sia. Bunuh dia. Xia Fukun berdiri di atas kepala tengah Hydra, dengan angkuh menunjuk ke arah serigala berkepala dua. Seketika,
Hydra itu menerkam serigala berkepala dua dengan ganas. Astaga. Bro, ini. Tidak jauh di belakang Xia Fukun. Ketiga tentara bayaran itu benar-benar tercengang ketika melihat Hydra yang dipanggil Xia Fukun. Aku tak pernah menyangka anak ini adalah serigala berbulu domba. Dia bukan hanya ahli bela diri, tapi juga seorang pemanggil. Dan dia bahkan bisa memanggil binatang iblis tingkat 8. Pemimpin tentara bayaran yang memiliki bekas luka itu tercengang. Setelah menyadari kenyataan, dia segera memerintahkan mundur. Berdiri di atas kepala Hydra, Xia Fukun menoleh ke belakang, senyum mengejek teruk di bibirnya. Karena dia memanggil Hydra, dia pasti tidak mungkin hanya menggunakannya untuk menghadapi serigala berkepala dua. Sumber daya harus digunakan dengan bijak. Oke. Meskipun serigala iblis berkepala dua adalah binatang iblis tingkat 7 tahap akhir, sekuat apapun binatang tingkat 7, ia tidak akan pernah lebih kuat dari binatang tingkat 8. Tak lama kemudian, serigala berkepala dua itu diserang oleh Hydra dan tergeletak di tanah, nyaris tak bernyawa. Kau telah menyia-nyiakan 10 poin pemurnianku. Kembalikan itu. Xia Fukun melompat turun dari kepala Hydra dan melambaikan tangannya ke arah serigala iblis berkepala dua. Seketika itu juga, serigala iblis berkepala dua berubah menjadi titik pemurnian dan memasuki sistem pemurnian iblis. Melihat serigala iblis berkepala dua itu memberinya 10 poin pemurnian, Xia Fukun menghela napas lega. Syukurlah, ini bukan kerugian. Binatang iblis tingkat ketiga dan keempat sebelumnya hanya menambahkan sedikit lebih dari 1 poin ke skornya. Skor campuran ini tidak sesuai dengan gaya Xia Fukun. Untungnya, serigala iblis berkepala dua menambahkan banyak poin. Setelah berurusan dengan serigala berkepala dua, Xia Fukun melompat ke kepala Hydra lagi dan mengejar ketiga tentara bayaran itu. Ketiga tentara bayaran berwajah penuh bekas luka itu bergerak sangat cepat, tetapi secepat apapun mereka tidak bisa mengalahkan kecepatan makhluk iblis tingkat 8. Bagaimanapun, binatang iblis tingkat 8 sudah setara dengan seniman bela diri di puncak alam kekuatan ilahi. Yang benar-benar mengejutkan ketiga pria berwajah penuh bekas luka itu adalah monster berbentuk ular biasa hanya bisa merayap di tanah. Meskipun cepat, mereka akan kesulitan begitu berada di udara. Tapi kenapa si Hydra ini bisa terbang? Sekalipun kau adalah makhluk iblis tingkat 8, kau tidak bisa menentang akal sehat seperti ini. Oke. Xia Fukun, yang berdiri di atas kepala Hydra, mencibir. Kau menghabiskan 1 poin penyempurnaan untuk memberi Hydra kemampuan terbang, dan kau masih tidak bisa mengejar dirimu sendiri. Di rawa yang berkabut, Ye Qingwan dan King Musuan sedang melarikan diri ketika tiba-tiba sebuah bayangan gelap melintas di atas kepala mereka. Dan keduanya tanpa sadar mendongak. Guru Waner, apa itu? Ye Qingwan belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Lagi pula, monster-monster dalam sistem pemurnian monster Xia Fukun sangat berbeda dari monster-monster di benua 9 neter. Setelah ragu sejenak, Ye Qingwan berbicara. Ular terbang, bab 22, beri aku alasan. Ular terbang, baiklah, sejujurnya. Ye Qingwan belum pernah melihat ular yang bisa terbang di langit. Kecuali jika ular tertentu berubah menjadi naga di tingkat yang lebih tinggi, mustahil bagi mereka untuk terbang. Tetapi ular berkepala 9 yang sangat besar, dengan panjang lebih dari 10 meter, yang baru saja terbang di atas kepala mereka jelas tidak menunjukkan karakteristik seperti naga sama sekali. Dan, Ye Qingwan juga melihat sosok manusia yang buram di kepala tengah Hydra itu. Karena hanya sekilas, Ye Qingwan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sosok itu terasa agak familiar. Ye Qingwan menyipitkan matanya dan menoleh ke belakang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Xia Fukun. Xia Fukun telah mengatakan akan melindunginya dan King Musuan. Jadi dia berharap Xia Fukun tidak akan mati di rawa berkabut ini. Di atas Hydra, Xia Fukun memperhatikan ketiga tentara bayaran itu semakin mendekat. Senyum dingin teruk di bibirnya. Lari, ayo kita lihat seberapa cepat kau lari. Sialan, aku sudah menghabiskan 11 poin penyempurnaan dan aku masih belum bisa menangkapmu. Kata-kata Xia Fukun tidak didengar oleh ketiga tentara bayaran itu, termasuk Scarface. Mereka merasakan tekanan yang semakin besar di belakang mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka.
Mereka mungkin belum pernah sebelumnya memacu kecepatan mereka hingga ekstrim seperti itu. Tapi itu tidak berhasil. Bagaimana mungkin ranah prajurit elit dan prajurit pemberani dapat dibandingkan dengan ranah kekuatan ilahi? Hampir dalam sekejap mata, Hydra muncul dan menghalangi jalan Scarface dan dua tentara bayaran lainnya. Lari. Terus berlari. Bisakah kau lolos? Xia Fukun duduk di atas kepala Hydra yang besar, menggenggam buah liar yang dipetiknya entah dari mana, dan menatap dingin ketiga pria berwajah penuh bekas luka itu. Semuanya sudah berakhir. Ketiga tentara bayaran itu tidak punya pilihan selain berhenti ketika mereka melihat Xia Fukun dan Hydra raksasa menghalangi jalan mereka. Senior, apa yang sedang kau lakukan? Scarface agak malu. Ia sekarang berdoa agar Xia Fukun belum mengetahui niat mereka. Sejujurnya, jika mereka tahu bahwa Xia Fukun dapat memanggil binatang iblis tingkat 8 seperti itu, mereka tidak akan berani mengikutinya bahkan jika mereka memiliki 100 nyawa lagi. Melakukan apa? Xia Fukun melemparkan sisa buah liar itu ke kepala Scarface. Scarface tidak berani menghindar, membiarkan buah liar itu mengenai dahinya. Apa kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan? Katakan padaku, apa yang kalian coba lakukan dengan mengikuti kami secara mencurigakan? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, tentara bayaran yang memiliki bekas luka itu menarik napas dalam-dalam. Ya, pemuda di hadapan mereka dapat memanggil makhluk iblis tingkat 8 sesuka hati. Jadi kekuatannya sendiri jelas bukan di level elit. Wajar jika dia menemukan mereka. Bagaimana seseorang bisa mengarang kebohongan yang masuk akal untuk ditinggalkan dengan aman di depan pemuda ini? Nama saya Scarface, dan saya benar-benar ketakutan saat ini. Tentara bayaran yang memiliki bekas luka itu menyesal tidak mempelajari lebih banyak pengetahuan teoretis saat masih sekolah. Seandainya dia belajar lebih banyak saat itu, dia tidak akan kesulitan berbohong sekarang. Setelah berpikir sejenak, tentara bayaran yang memiliki bekas luka itu menarik napas dalam-dalam. Pak Guru, jika kami bilang kami hanya lewat saja, apakah Anda akan mempercayai kami? Tidak diketahui seperti apa penampilan asli Xia Fukun atau apakah usianya sama dengan yang terlihat, tetapi di benua 9 meter ini, orang-orang yang cakap akan dihormati. Xia Fukun lebih kuat dari mereka, jadi memanggilnya senior bukanlah hal yang memalukan. Lagi pula, nyawa mereka saat ini berada di tangan Xia Fukun. Apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Xia Fukun melirik tentara bayaran yang memiliki bekas luka itu, lalu mengalihkan pandangannya ke tentara bayaran lainnya. Kami juga menerima sebuah misi dan datang ke rawa berkabut. Tentara bayaran ini agak cerdas. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, Xia Fukun mengulurkan tangannya. Mana pernyataan misinya? Coba saya lihat. Tentara bayaran itu tidak pernah menyangka Xia Fukun akan memintanya buku panduan misi. Mengapa dia tidak berperilaku seperti biasanya? Dari mana dia mendapatkan buku panduan misi itu? Tidak ada yang bisa saya lakukan selain menundukkan kepala dalam diam. Xia Fukun terkekeh dalam hati. Bertanya-tanya lawan seperti apa yang telah dihadapinya. Dia mengalihkan pandangannya ke tentara bayaran terakhir. Kau adalah harapan terakhir seluruh desa. Tidak, kau adalah harapan terakhir mereka. Pikirkan baik-baik. Alasan apa yang akan kau kemukakan untuk meyakinkanku? Tentara bayaran terakhir itu ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, lalu berkata kepada Xia Fukun. Maaf, Xia Fukun, apakah meminta maaf itu benar-benar hal yang wajar? Meskipun aku tidak tahu alasanmu atau apakah kau benar-benar datang ke rawa berkabut ini untuk menyelesaikan misimu, kau telah menyaksikan rahasiaku, dan aku tidak bisa lagi menahanmu di sini. Jadi, halo, selamat tinggal. Xia Fukun tersenyum tipis. Apa yang awalnya tampak seperti senyum ceria, di mata ketiga tentara bayaran yang penuh bekas luka itu, berubah menjadi seperti hukuman mati. Detik berikutnya, Hydra itu meraung. 3 semburan panas yang menyesakkan keluar dari ketiga kepala tersebut. Panas yang memancar dari mulut mereka memberi kesan bahwa udara di sekitarnya telah hangus terbakar. Serangan sekuat itu, pada puncaknya, tentu saja di luar kemampuan 3 tentara bayaran. Mereka hampir tidak punya waktu untuk berteriak sebelum berubah menjadi abu dan lenyap tanpa jejak.
Melihat cincin emas yang ditinggalkan oleh tentara bayaran yang terluka itu, Xia Fukun berseru, Dan dengan lambaian tangannya, cincin emas itu mendarat di tangan Xia Fukun. Aku tidak menyangka ini akan menjadi cincin spasial, tapi ukurannya hanya 10 meter persegi. Ya sudahlah, aku akan menggunakan ini untuk sementara. Saat aku kembali ke istana, aku akan meminta penasihat kekaisaran untuk membuatkan cincin spasial yang lebih besar. Xia Fukun tidak memeriksa isi cincin spasial itu, karena ia menduga seorang tentara bayaran di alam pemberani mungkin tidak memiliki sesuatu yang berharga. Setelah dengan santai memakainya di tangannya, Xia Fukun memberi perintah kepada Hydra lalu kembali ke rawa berkabut. Di rawa berkabut, Ye Qingwan telah berlari puluhan kilometer sambil menggendong King Musuan. Jika dia tidak khawatir terbang ke udara akan membuatnya menjadi sasaran monster, Ye Qingwan pasti sudah memanggil burung pipit api untuk membawa King Musuan pergi. Saat ia bersiap untuk beristirahat dan mengisi ulang energinya bersama Aoki, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari rimbunnya pepohonan di depannya. Apakah itu makhluk iblis? Ye Qingwan menarik napas dalam-dalam dan menatap intensely pada kanopi pepohonan di depannya. Bab 23 Pencarian Gila-gilaan. Hei, terkejut, kanopi berdesir hebat. Dan tepat ketika Ye Qingwan hendak memanggil burung pipit api untuk menyerangnya, sesosok yang familiar melompat keluar dari semak-semak. Ye Qingwan, Aoki Ken, ada apa? Apa kau tidak senang melihatku? Xia Fukun mengusap hidungnya, sambil menarik napas dalam-dalam. Ye Qingwan menahan keinginan untuk memarahi Xia Fukun dan berbicara kepadanya. Di mana serigala iblis berkepala dua itu? Bagaimana kau bisa lolos darinya? Itu adalah makhluk iblis tingkat 7 tahap akhir. Melarikan diri. Apakah aku perlu melarikan diri? Xia Fukun menyeringai. Aku tidak tahu apakah kau melihatnya barusan. Tapi tiba-tiba muncul seekor makhluk iblis tingkat 8 yang sangat besar. Begitu muncul, ia menelan serigala iblis berkepala dua itu hidup-hidup lalu pergi ke arah sana. Saat Xia Fukun berbicara, dia dengan santai menunjuk ke suatu arah. Melihat apa yang dimaksud Xia Fukun, Ye Qingwan memandang King Musuan. Arah yang ditunjuk Xia Fukun memang arah yang mereka lihat sebelumnya dilewati Hydra. Tapi, ini sungguh tidak masuk akal. Seekor makhluk iblis tingkat ke-8 telah muncul. Mereka membunuh monster tingkat 7. Apakah kita akan membiarkan ancaman sepertimu berkeliaran begitu saja? Dia menggelengkan kepalanya. Jadi maksudmu serigala berkepala dua itu sudah mati. Dan kita bisa melanjutkan misi. Ye Qingwan bertanya pada Xia Fukun. Sejujurnya, jika serigala berkepala dua itu tidak muncul, dia tidak akan ingin mengakhiri misi tentara bayaran ini. Lagi pula, selain bertemu serigala berkepala dua di akhir, perjalanan mereka relatif lancar. Siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan mereka hadapi di lain waktu? Aku tidak yakin apakah monster iblis tingkat 8 itu akan kembali. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Ye Qingwan mengerutkan kening. Saat pertama kali melihat sosok di kepala Hydra itu, dia tidak menghubungkannya dengan Xia Fukun. Tetapi sekarang, dia semakin yakin bahwa orang di atas Hydra itu adalah Xia Fukun. Hanya, dia hampir tidak percaya. Dia sangat mengenal kekuatan Xia Fukun, seorang ahli bela diri di puncak alam elit dan seorang pemanggil di puncak peringkat keempat. Meskipun luar biasa, itu masih jauh lebih rendah daripada binatang iblis tingkat 8 sebelumnya. Karena itu, untuk saat ini dia hanya bisa mempercayai perkataan Xia Fukun. Namun, dalam perjalanan ke sini, kurasa aku menemukan bunga Dewa Darah. Xia Fukun berkata pada Ye Qingwan. Oh, Ye Qingwan menarik napas. Benarkah dia seberuntung itu? Xia Fukun tentu saja tidak akan mengatakan bahwa dia tidak hanya menemukan bunga Dewa Darah, tetapi juga dengan mudah menyuruh Hydra membunuh binatang iblis tingkat 6 yang menjaga bunga Dewa Darah tersebut. Bagaimana dengan bunga Dewa Darah? Ye Qingwan bertanya pada Xia Fukun. Di sini, Xia Fukun sebelumnya menyimpan bunga Dewa Darah di cincin spasialnya. Tetapi karena takut tidak dapat menjelaskan asal-usul cincin tersebut, ia memasukkannya ke dalam sakunya dalam perjalanan ke sini. Setelah mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun mengeluarkan bunga Dewa Darah dari sakunya. Ye Qingwan menarik napas setelah menerima bunga Dewa Darah dari Xia Fukun.
Ini adalah bunga Dewa Darah, dan kualitasnya cukup bagus. Biasanya, harta karun langka seperti bunga Dewa Darah akan dijaga oleh makhluk iblis, tetapi Xia Fukun tidak menemui satupun. Mungkinkah monster iblis tingkat 8 yang tiba-tiba muncul tadi juga membunuh monster iblis yang menjaga bunga Dewa Darah? Ye Qingwan merasa bahwa setelah bertemu Xia Fukun, banyak keyakinannya yang berdasarkan akal sehat telah terguncang. Dan misteri yang menyelimuti Xia Fukun membuatnya semakin sulit dipahami. Dia tiba-tiba menjadi benar-benar tertarik pada Xia Fukun. Ini adalah perasaan yang seperti ingin menelanjangi Xia Fukun dan melihat isi hatinya sepenuhnya. Dewi, tatapanmu agak menakutkan. Xia Fukun mundur 2 langkah. Melihat ekspresi sombong Xia Fukun, Ye Qingwan merasa jengkel sekaligus geli. Sudahlah, terlepas dari berapa banyak rahasia yang Xia Fukun miliki, setidaknya dia seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadapku. Setelah mendapatkan bunga Dewa Darah, kelompok itu tidak berniat untuk berlama-lama lagi di rawa berkabut. Itu terjadi setelah mereka bertiga meninggalkan rawa berkabut. Hydra muncul kembali di rawa berkabut. Saat ini, ia telah sampai di bagian terdalam rawa berkabut. Menurut Xia Fukun, ia membutuhkan 10 poin pemurnian untuk keluar dari sistem pemurnian iblis. Jadi ia harus menggunakan sumber daya dengan bijak. Ia tidak bisa hanya melakukan sedikit pekerjaan itu saja. Mengingat kepribadian Xia Fukun yang cerdik, itu tidak mungkin. Hanya sedikit ahli bela diri yang berani memasuki kedalaman rawa berkabut ini. Bukan karena alasan lain selain karena di dalamnya bersemayam makhluk iblis tingkat 8 tahap akhir. Para praktisi bela diri biasa tidak berani memprovokasi monster seperti itu. Dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan untuk memprovokasinya pun enggan mencari musuh. Namun Hydra berbeda. Ia hanya muncul selama 1 jam dan akan segera menghilang. Sebelum menghilang, ia pasti akan mencari Xia Fukun. Menyaksikan Hydra dengan panik mencari di rawa berkabut. Jauh di dalam rawa berkabut, seekor monster raksasa dengan kepala manusia dan tubuh beruang bersembunyi di dalam guanya. Sejujurnya, aura mencekam yang terpancar dari Hydra di luar mencegahnya untuk bahkan memikirkan perlawanan. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap binatang iblis yang kuat memiliki wilayahnya sendiri. Dan meskipun telah berkuasa di rawa berkabut ini selama bertahun-tahun, ia belum pernah bertemu dengan hal seperti ini sebelumnya. Apa kesalahan yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Beruang raksasa 100 pertempuran sangat sedih dan hanya bisa berharap monster Hydra itu segera meninggalkan wilayahnya. Untungnya, Hydra itu hanya muncul selama 1 jam. Setelah mengumpulkan semua rampasan, ia kembali ke sistem pemurnian iblis di dalam tubuh Xia Fukun dengan temuannya. Xia Fukun sangat gembira saat meninjau hasil pencarian Hydra. Dalam sekejap, harta karun langka dan monster yang telah dikumpulkan dan dibunuh Hydra memberi mereka lebih dari 30 poin pemurnian. Kesepakatan ini benar-benar menguntungkan. Sepertinya lain kali aku menghadapi situasi ini, aku harus segera menyewa monster yang kuat. Melihat Ye Qingwan yang mengendalikan burung pipit api untuk terbang di depannya, bibir Xia Fukun sedikit melengkung. Setelah mendengar beberapa informasi dari penasihat kekaisaran, Xia Fukun tahu bahwa keluarga Ye Qingwan cukup kuat, setidaknya lebih kuat dari kekaisaran Yaslan. Namun, dengan sistem pemurnian iblis miliknya, bahkan jika keluarga Ye Qingwan tidak setuju di masa depan. Maaf, Anda tidak bisa membantah. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa dia telah terlebih dahulu memenangkan hati Ye Qingwan. Jadi, Xia Fukun, teruskan kerja bagusmu. Aku diam-diam menghibur diriku sendiri. Xia Fukun, yang merupakan seorang pemula di bumi, tidak ingin tetap menjadi pemula setelah tiba di benua 9 neter. Terutama karena dia telah bertemu dengan seorang dewi seperti Ye Qingwan yang telah merebut hatinya. Bab 24 Keluarga Buffon. Secara logis, Xia Fukun dan kelompoknya bisa saja langsung pergi ke persekutuan tentara bayaran untuk melapor setelah menyelesaikan misi mereka. Namun, Ye Qingwan sebelumnya menyatakan bahwa dia ingin melihat siapa di Kekaisaran Yaslan yang mencoba menggunakan bunga Dewa Darah untuk menciptakan partikel darah. Adapun Xia Fukun, dia tentu saja mengikuti Ye Qingwan. Sedangkan King Muxuan, dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki pendapat sendiri. 2 hari kemudian mereka kembali ke ibu kota.
Xia Fukun dan kelompoknya pertama kali menemukan pemandian umum untuk mandi. Rawa berkabut benar-benar bukan tempat untuk manusia. Ketika Xia Fukun memasuki pemandian, dia tidak bisa menahan senyum kecut saat melihat bekas gigitan nyamuk di tubuhnya. Ketika Xia Fukun keluar dari pemandian, dia melihat Ye Qingwan dan King Musuan sudah menunggunya. Keduanya berganti pakaian. Mari kita kesampingkan Aoki Suan untuk sementara waktu. Karena Xia Fukun juga tidak terlalu memperhatikannya. Apa yang begitu menarik dari gadis kecil seperti dia? Sebaliknya, Ye Qingwan telah mengganti gaun putihnya yang menjuntai dan kini mengenakan pakaian yang menyerupai kimono dari bumi, dihiasi dengan bunga sakura merah muda. Dadanya yang berisi terlihat jelas. Mungkin karena baru saja selesai mandi, rambut Ye Qingwan belum sepenuhnya kering, dan rambutnya yang setengah basah terurai di bahunya memberikan kecantikan dan daya tarik yang unik. Apa yang sedang kamu lihat? Melihat Xia Fukun menatapnya, ekspresi Ye Qingwan sedikit berubah, dan dia menjadi agak tidak senang. Lihatlah para wanita cantik ini. Karena sudah terbiasa dengan ucapan Xia Fukun yang belak-belakan, Ye Qingwan tidak lagi memperhatikannya. Ketika rombongan tiba di persekutuan tentara bayaran, Ye Qingwan mengeluarkan 3 topi bambu. Kali ini termasuk 1 untuk Xia Fukun. Menerima topi dari Ye Qingwan dan merasakan perubahan dalam sikapnya, Xia Fukun tak kuasa menahan rasa bangga. Semuanya berjalan ke arah yang positif. Sementara itu, King Musuan, yang ditarik oleh Ye Qingwan, diam-diam mengacungkan jempol kepada Xia Fukun. Sejujurnya, selama ia mengenal Ye Qingwan, ia belum pernah melihat Ye Qingwan menunjukkan kepedulian terhadap seorang pria. Ini adalah momentum yang sangat bagus. Saat ia menjadi tamu di keluarga Ye sebelumnya, ia melihat banyak talenta muda yang datang untuk mengejar Ye Qingwan. Orang-orang itu semuanya sombong dan angkuh. Sejujurnya, King Musuan tidak menyukai orang-orang itu. Meskipun Xia Fukun terkadang menyebalkan, menurut King Musuan, ia jauh lebih mudah diajak bergaul daripada para jenius yang disebut-sebut itu. Itu sebabnya dia membantu Xia Fukun mengejar Ye Qingwan. Tentu saja, apakah itu akan berhasil atau tidak adalah urusan antara Xia Fukun dan Ye Qingwan. Di dalam sebuah ruangan pribadi di lantai 2 gedung persekutuan tentara bayaran, orang yang memberikan perintah untuk memetik bunga Dewa Darah tidak menolak ketika persekutuan tentara bayaran memberitahu mereka bahwa para tentara bayaran yang menyelesaikan perintah tersebut ingin mereka datang dan menyerahkannya secara langsung. Lagi pula, mereka telah menunggu bunga Dewa Darah ini sejak lama. Namun, karena bunga Dewa Darah hanya tumbuh di area rawa berkabut, dan terdapat begitu banyak monster kuat di area tersebut, menyelesaikan tugas ini sangatlah sulit. Sebelumnya, mereka menawarkan hadiah 1000 batu roh untuk tugas memetik bunga Dewa Darah. Setelah banyak kegagalan, harga akhirnya mencapai 10.000 batu spiritual. Tak lama kemudian, Xia Fukun dan kedua temannya bertemu dengan orang yang memberikan misi bunga Dewa Darah. Anehnya, Xia Fukun dan 2 orang lainnya tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi apapun dari orang yang mengirim pesan tersebut. Dengan kata lain, orang ini bukanlah seorang ahli bela diri. Melihat pria parubaya yang berperut buncit dan botak itu, Xia Fukun melirik Ye Qingwan. Penampilan Ye Qingwan terbilang biasa saja. Meskipun Xia Fukun memiliki sistem pemurnian iblis, pengetahuannya tentang benua 9 meter tidak seluas pengetahuan Ye Qingwan. Setelah pria parubaya itu muncul, seorang anggota persekutuan tentara bayaran angkat bicara. 3 tentara bayaran. Ini Tuan Buffon, orang yang mengeluarkan misi tingkat A bunga Dewa Darah ini, penambang emas terbesar di Kekaisaran Yaslan. Setelah mendengar perkenalan dari staf serikat tentara bayaran, informasi tentang Buffon tiba-tiba terlintas di benak Xia Fukun. Buffon adalah kepala keluarga Buffon saat ini di Kekaisaran Yaslan. Keluarganya memiliki tidak kurang dari 5 tambang emas. Meskipun koin emas tidak seberharga batu roh, menemukan tambang batu roh sangatlah sulit. Di Kekaisaran Yaslan, peredaran koin emas jauh melebihi peredaran batu roh. Xia Fukun menatap Buffon di depannya. Pria ini mengenakan pakaian emas dan perak. Bahkan ikat pinggangnya pun terbuat dari batu spiritual. Sekilas, dia memberi kesan orang-orang kaya dan berkuasa. Untuk apa orang seperti itu membutuhkan bunga Dewa Darah? Saat Xia Fukun sedang berpikir,
Buffon angkat bicara sambil tersenyum. Ia pertama-tama mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Xia Fukun dan yang lainnya. Lalu berkata, "Ketiga tentara bayaran saya. Sungguh, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. 10.000 batu roh itu hanyalah sedikit tanda penghargaan saya. Keluarga Buffon memiliki banyak properti di Kekaisaran Yaslan. Dan jika kalian membutuhkannya, semua properti keluarga Buffon tersedia untuk kalian secara gratis. Tentu saja." Pada saat itu, senyum Buffon sedikit memudar. "Saya juga berharap ketiga tentara bayaran itu bisa merahasiakan misi ini. Lagi pula, bunga Dewa Darah adalah topik yang agak sensitif. Tidak seperti material langka dan berharga lainnya. Bunga Dewa Darah hanya memiliki satu fungsi, menciptakan partikel darah." Buffon tidak menganggap Xia Fukun dan dua orang lainnya yang mampu memetik seikat bunga Dewa Darah untuknya sebagai orang bodoh. Jadi dia masih perlu berterus terang tentang beberapa hal. Xia Fukun sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata Buffon. "Ada apa? Aku baru saja memberimu seikat bunga Dewa Darah, dan kau sudah berpaling dariku." Sebelum dia sempat berbicara, Ye Qingwan terkekeh dan berkata, "Tuan Buffon, Anda terlalu memuji saya. Kami bertiga adalah tentara bayaran. Jadi tentu saja kami memahami aturan dunia tentara bayaran." Saat Ye Qingwan mengatakan ini, dia sengaja merendahkan suaranya agar terdengar lebih netral. Xia Fukun merasa ada yang aneh, karena dia pernah mendengar suara Ye Qingwan yang indah sebelumnya. "Hehe, bagus sekali, bagus sekali." Setelah mendesak staf serikat tentara bayaran untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat, Buffon, Xia Fukun, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama bunga Dewa Darah. Sambil memperhatikan kepergian Buffon, Xia Fukun mengerutkan kening dan bertanya kepada Ye Qingwan. "Sekarang kita tahu bahwa bunga Dewa Darah adalah yang diinginkan Buffon. Apa rencanamu?" Orang ini seharusnya dianggap sebagai salah satu orang terkaya di seluruh Kekaisaran Yaslan, kan? Menghadapinya tidak akan mudah. Kata-kata Xia Fukun benar adanya. Jika dia tidak menyewa binatang buas panggilan yang kuat itu, menghadapi keluarga Buffon bukanlah tugas yang mudah. Mari kita ikuti dia untuk sementara waktu. Kurasa dia tidak membutuhkan bunga Dewa Darah. Aku khawatir dia menemukannya untuk orang lain. Ye Qingwan merenung sejenak, lalu berkata pada Xia Fukun. Bab 25 Konspirasi. Setelah meninggalkan perkumpulan tentara bayaran, Buffon naik ke kereta kuda. Di dalam kereta, di sampingnya, duduk seorang kepala pelayan tamu dari keluarga Buffon. Sama seperti orang kaya di bumi yang menyewa pengawal, pakar tamu ini juga disewa oleh Buffon dengan biaya yang sangat mahal. Inilah seorang ahli bela diri dengan tingkat keberanian yang luar biasa. Dengan kekayaan keluarga Buffon, mereka tentu mampu mempekerjakan seorang ahli seperti itu. "Tuan, sepertinya kita diikuti oleh beberapa ekor. Haruskah saya mengurus mereka?" Tuan rumah tamu di dalam kereta kuda itu menyilangkan tangannya di dada, memegang pedang di tangannya, dan matanya sedikit terpejam, memancarkan aura seorang tuan rumah. "Berapa ekornya?" Buffon secara tidak sadar mengaitkan orang yang disebutkan dalam ucapan sebelumnya dengan Xia Fukun dan dua orang lainnya. "Hehe, tidak perlu terburu-buru. Mari kita kembali ke keluarga dulu. Ini kan ibu kota, dengan banyak orang dan banyak mata yang mengawasi. Jika kau benar-benar membuat ulah, Grand Preceptor tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Setelah kita kembali ke keluarga, kita bisa mengurus mereka." Bagus. Xia Fukun dan Ye Qingwan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan ditemukan oleh tokoh berpengaruh di samping Buffon begitu mereka berhasil menyusulnya. Adapun Buffon, dia hanya menganggap Xia Fukun dan yang lainnya sebagai tentara bayaran biasa. Jika dia mengetahui identitas King Musuan dan Ye Qingwan, dia pasti tidak akan memberikan perintah seperti itu. Lagi pula, di Kekaisaran Yaslan, siapa yang berani menyinggung orang terkuat di Kekaisaran Yaslan? Tak lama kemudian, Buffon kembali ke rumah keluarganya, yang tidak jauh dari ibu kota. Xia Fukun dan dua orang lainnya mengikutinya hingga keluar rumah keluarga Buffon. "Apakah kita akan masuk?" Xia Fukun bertanya pada Ye Qingwan. "Tidak perlu terburu-buru. Sekarang setelah kita memastikan Buffon telah kembali ke keluarganya, bunga Dewa Darah pasti ada di sini."
Mari kita cari tempat menginap dulu. Dipimpin oleh Ye Qingwan, mereka bertiga memesan kamar tamu di dekat kediaman keluarga Buffon. Malam ini, mari kita periksa rumah keluarga Buffon. Aku punya firasat ada suasana yang menyeramkan di sana. Mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun mengangguk. Kemampuan persepsinya lebih tajam daripada Ye Qingwan. Jika Ye Qingwan dapat merasakan suasana mencekam di dalam keluarga Buffon, tentu dia sudah menyadarinya sejak lama. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa keluarga seperti itu begitu murung. Mungkinkah di dalam keluarga Buffon, Buffon berdiri di depan sebuah kamar tamu. Tuan, bunga dewa darah yang Anda minta telah dikirimkan. Sekarang, Anda harus memenuhi janji Anda untuk memberikan 10 partikel darah. Buffon memanggil dengan hati-hati ke dalam kamar tamu. Hehehe. Tawa menyeramkan bergema dari dalam kamar tamu. Lalu pintu terbuka lebar, menyedot tubuh Buffon ke dalam. Patriark Buffon, yakinlah, saya pasti akan menepati janji saya kepada Anda. Namun, di hadapan Buffon berdiri seorang lelaki tua kurus kering. Wajahnya tertutup topeng hantu. Tangannya yang terulur begitu kurus hingga tampak seperti tulang belaka, memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan. Pak, silakan bicara. Buffon menarik napas dalam-dalam. Setiap kali ia menemui Yao Dujiu, ia selalu merasa takut. Tapi ia tidak punya pilihan. Demi 10 butir darah itu, ia harus mengambil risiko. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Yao Dujiu mengayunkan tangannya. Dan seketika itu juga, bau busuk memenuhi seluruh ruangan. Para pemuda perawan yang diminta untuk kau persiapkan untukku telah kumurnikan. Sekarang setelah aku memiliki bunga dewa darah, aku tidak punya perantara. Jika Patriark Bufeng menginginkan partikel darah itu, dia perlu mencarikan aku 10 pemuda perawan yang lahir pada saat Yin. Setelah mendengar perkataan Yao Dujiu, mata Buffon berkedut. Sejujurnya, seseorang di levelnya, yang terbiasa dengan hidup dan mati, tidak akan ragu untuk bertindak kejam demi keuntungan. Tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Yao Dujiu, yang hanya mengambil hati anak laki-laki muda, dan setiap kali dia mendengarnya, bulu kuduknya merinding. Dalam beberapa hari terakhir, banyak anak laki-laki muda menghilang secara misterius di Paul, tempat keluarga Buffon berada. Orang-orang biasa yang kehilangan anak-anak mereka hampir siap untuk berorganisasi dan pergi ke ibu kota untuk mengajukan pengaduan kepada Kaisar. Seandainya Poison Line memberitahunya semua ini sejak awal, Buffon tidak akan pernah melakukannya. Namun sekarang, keputusan telah diambil dan anak panah harus dilepaskan. Aku menarik napas dalam-dalam. Buffon berbicara kepada Yao Dujiu. Jangan khawatir, Tuan Yao. Buffon akan menyiapkan semua yang Anda butuhkan. Bagus sekali. Bulan purnama malam ini sempurna. Untuk alkimia, siapkan seorang anak laki-laki perawan sebelum malam ini, dan aku akan memurnikan partikel darah untukmu. Sambil diam-diam mundur dari kamar Yao Dujiu, Buffon merasa seluruh punggungnya basah kuyup oleh keringat. Racun ini sangat ampuh. Aku sampai bertanya-tanya apakah racun ini dibuat oleh manusia atau hantu. Bagaimana mungkin makhluk itu begitu ganas dan menakutkan? Buffon menggelengkan kepalanya dan segera mengatur seseorang untuk mencari anak laki-laki itu untuk Yao Dujiu. Sementara itu, Xia Fukun dan Ye Qingwan menunggu hingga gelap untuk menenangkan King Musuan sebelum perlahan mendekati keluarga Buffon. Dari kejauhan, keduanya merasakan aura menyeramkan seolah menyelimuti langit di atas keluarga Buffon. Perasaan ini sepertinya bukan berasal dari pemurnian partikel darah. Pemurnian partikel darah tidak akan menghasilkan kebencian yang begitu mendalam. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan keluarga Buffon? Ye Qingwan menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa segala sesuatunya agak di luar dugaan. Sementara itu, Xia Fukun meninggalkan jejak kehendaknya di dalam sistem pemurnian iblis. Kapanpun dia membutuhkannya, dia bisa menyewa binatang iblis tingkat tinggi. Tentu saja, Xia Fukun tidak ingin menyewa monster untuk setiap hal. Itu seperti kartu kredit di bumi, bisa membuat ketagihan jika digunakan terlalu banyak. Bagaimana jika dia mengalami masalah nanti dan tidak bisa memanggil monster tingkat tinggi lagi? Mengikuti di belakang Ye Qingwan, Xia Fukun tetap diam. Dua sosok memanfaatkan kegelapan.
perlahan-lahan berjalan menuju rumah keluarga Buffon. Sementara itu, di dalam keluarga Buffon, Yao Dujiu sudah keluar dari kamarnya. Dia mendongak ke arah bulan purnama di atas kepalanya. Senyum jahat yang sulit disembunyikan di bibirnya. Partikel darah itu hanyalah dalih baginya untuk menipu keluarga Buffon. Bagaimana mungkin dia rela bersusah payah untuk memurnikan partikel darah bagi keluarga Buffon? Tujuan sebenarnya adalah untuk memanfaatkan waktu dan keadaan yang menguntungkan saat ini, dan untuk berhasil membuat perjanjian dengan iblis. Setelah pengikatan berhasil, kekuatannya dapat meningkat dengan cepat hingga 2 tingkat. Saat ini ia adalah seorang alkemis tingkat 6. Jika pengikatan berhasil, ia dapat dipromosikan menjadi alkemis tingkat 8. Kekuatan seorang alkemis tingkat ke-8 setidaknya setara dengan kekuatan seorang ahli kekuatan ilahi. Selain itu, seorang alkemis tingkat 8, apalagi Kekaisaran Yaslan, berapa banyak dari mereka yang ada di seluruh prefektur Chishui?